Bagaimana kabar? Baik, Bu. Jadi silahkan ketua kelas, siapkan dulu temannya. Sebelumnya, sebelum kita gerak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa untuk agama dan kemuliaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih ketua kelas. Jadi saya absen dulu nak ya. Ada teman yang tidak hadir di kelompok ini, hadir semua ya? Ya, hadir semua ya. Tidak apa-apa, saya absen ulang saja. Jadi satu, Nur Tasya ada, Nurul Dewi Maharani, Nurul Mutmainah, Suryati. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi ya, Ibu senang sekali. Jadi meskipun sebenarnya masih dalam masa pandemi dan kita masih sangat terbatas untuk di sekolah belajarnya, tapi Ibu sangat senang sekali kalau misalnya kalian tetap semangat ya untuk belajar nak. Jadi ini pandemi tidak menghalangi, tapi bagaimana kita tetap bersemangat untuk tetap belajar. Ingat selalu untuk protokol kesehatan ya, terutama masker. Kemudian ya meskipun ya sebenarnya selalu dianjurkan untuk jaga jarak, tapi sebisa mungkin pada saat pembelajaran ini kita tetap prokes kita tetap ketat ya. Biasa, siapa yang biasa ke daerah pegunungan? Oke. Kalau Ibu tanya bagaimana kondisinya kalau di daerah pegunungan, bagaimana hawanya biasanya? Dingin. Nah, terus apa lagi? Apakah dingin terus? Nah, yang pastinya udaranya bagaimana udaranya? Sejuk. Kalau Ibu tanya lagi, siapa yang biasa ke Kota Makassar? Biasa kita semua ke Kota Makassar toh? Oh, biasa ya pastinya. Bagaimana kalau kondisi udaranya di Kota Makassar? Panas. Banyak debunya, banyak asapnya ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu ya. Nah, kira-kira itu tadi perbandingannya antara di desa dan di kota. Nah, kira-kira dari pembahasan Ibu ini ada yang tahu pelajaran kita hari ini tentang apa? Nah, tentang ya, jadi yang ada kaitannya dengan udara-udara. Jadi kita akan bahas sebentar tentang pencemaran. Jadi khusus untuk pencemaran udara. Oke. Jadi di sini silahkan dilihat nak. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, jadi ini tentang pencemaran lingkungan, tapi hari ini kita bahas tentang pencemaran udara. Nah, di sini ada 7 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi anak-anakku bisa kalian baca. Jadi setelah mempelajari materi ini diharapkan satu, melalui pengamatan video. Jadi sebentar Ibu akan tayangkan video, kalian cermati dan amati baik-baik. Jadi melalui pengamatan video dan kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pencemaran udara dengan benar. Kemudian melalui pengamatan, peserta didik dapat menguraikan penyebab terjadinya pencemaran, dapat menganalisis upaya penanggulangan pencemaran udara, dan yang terakhir itu adalah membuat laporan pemecahan masalah dari pencemaran udara. Oke, paham ya? Bisa? Jadi ini yang akan kita capai hari ini. Oke, berikutnya ini. Nah, apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Nah, untuk lebih membahas ini, Ibu akan putarkan video. Silahkan anak-anakku amati baik-baik tayangannya. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Oke, jadi sudah dilihat tayangannya? Sudah dilihat? Sekarang Ibu tanya, dari tayangan video tadi, apa masalah yang bisa timbul? Apa masalah dari yang tayangan video yang tadi? Ada yang bisa dapat masalahnya? Ya, Maharani. Apa yang dimaksud pencemaran lingkungan? Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Itu ya. Jadi yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Jadi tayangan video tadi menjelaskan tentang apa tadi?
pencemaran lingkungan. Oke, jadi itu tadi, ya itu masalah yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Yang kedua, apa lagi tadi yang dari tayangan ini yang bisa didapat? Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran? Apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran? Jadi itu yang pertama tadi, apa yang dimaksud dengan pencemaran, bisa dicatat nah ya. Kemudian yang kedua itu adalah apa yang menyebabkan terjadinya pencemaran. Ya, jadi ini masalah tadina yang didapat dari tayangan video. Jadi silahkan anak-anakku, jadi ibu bentuk kelompok ya untuk bahas ini. Jadi pembagiannya macam mana ya? Oh, begini saja. Jadi ini kelompok itu mulai dari Maharani, Reski, Nurwana, dan ya, dua dari Wahyuni sampai ini. Kemudian kelompok 3 ya bergabung itu. Ya silahkan gabung Ki. Jadi anu saja kursi tak kasih bundar. Oke. Baca ya. Ya, silahkan dicari jawabannya. Ini juga kelompok 2. Oke. Nah, ini terakhir kelompok 3. 5 orang sini ya. Ya, jadi oke, sudah dapat semua LKPD-nya. Ya, tolong perhatikan dulu. Buka dulu LKPD-nya. Jadi di situ ya Ibu tuliskan kembali tujuan pembelajarannya. Kemudian pertanyaan yang nomor 1. Amatilah video yang ditayangkan oleh guru, kemudian temukanlah permasalahan pada tayangan tersebut. Tadi sudah ya, ini ada permasalahan yang harus diselesaikan. Nah, jelaskan apa penyebab dan bagaimana dampaknya. Jadi silahkan dicatat di sini nak. Toh, paham Ki? Ini masalah, ini yang harus dicari masalahnya, solusinya bagaimana. Ini kan. Jadi baca di situ apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya. Jadi silahkan dicari. Dan yang terakhir itu adalah temukanlah contoh pencemaran udara yang terjadi di lingkungan sekitarmu, kemudian buatlah dalam bentuk laporan mengenai upaya penanggulangannya. Jadi nanti kerjanya di rumah. Jadi 1-6 yang harus sebenarnya 1-7, tapi untuk laporannya mungkin tidak bisa sekarang nak ya, tapi nanti minggu depan dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan dulu? Oke, silahkan dikerjakan nak. Selesaikan. Das. Ada masalah tuh. Buka bukunya. Mana buku tak? Mana buku? Cari di internet kalau misalnya. Itu tuh. Mana tadi materinya? Baca ya, baca. Oke. Iya, tulis di sini nama kelompok. Tak jangan lupa tulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Ada masalah kelompok 2. Oke, cari. Nomor 1 dulu dikerja, nomor 1 dulu. Sudah nomor 1. Ini dulu dikerja. Ini maksud saya. Jadi dari tayangan video dulu toh. Kemudian temukan Ki permasalahan di situ, apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya. Jadi tadi ini kan mulai dari pengertian pencemaran. Jadi tulis Kina apa pengertiannya pencemaran. Kemudian apa penyebabnya, terus jenis-jenisnya tadi kan sudah ditayangkan tadi, masih ingat? Oke. Udah siap. Sudah? Ya sudah. Oke. Sekarang yang pertama itu adalah kelompok 1. Silahkan paparkan hasil diskusinya nak. Tadi mana ya? Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air atau udara. Ada yang lain? Kelompok 3 sama atau tidak? Sama. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sama atau tidak? Karena kebocoran limbah cair, bahan kimia industri, penggunaan pestisida, maksudnya itu penggunaan Pestisida. dalam berhenti penggunaan kecelakaan kendaraan, pengangkut minyak dan zat kimia. Oke. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat dan komponen lain ke udara yang menyebabkan udara menjadi kurang sehat atau tidak dapat berfungsi lagi. Oke, next berikutnya lagi. Apakah indikator pencemaran udara? Indikatornya
Jadi ada berapa indikatornya? Ada berapa? Oke, ada 3. Apa itu? Oke. Oke, jadi fisik, kimia, dan biologi. Nah, sekarang kita lihat apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa simpulkan? Kelompok 1, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Ya, silahkan nak. Pencemaran lingkungan adalah adanya zat atau energi yang masuk ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi terganggu. Oke, kemudian apa lagi? Kelompok 2, apa lagi yang bisa disimpulkan dari pelajaran ini? 2. Siska mau? Ya, silahkan Siska. Oke, jadi zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran disebut juga sebagai polutan. Jadi perhatikan dulu nak, kita cocokkan jawaban kita. Jadi dengan pencemaran lingkungan, kalau menurut Undang-Undang Nomor 39, jadi pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi ataupun komponen lain ke dalam lingkungan kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Jadi itu ya. Jadi intinya dari pencemaran di sini adalah masuknya sesuatu ke dalam lingkungan sehingga kondisi lingkungan itu menjadi terganggu seperti itu. Nah, kemudian syaratnya yang menyebabkan terjadinya suatu pencemaran itu kan karena adanya zat tadi. Nah, zat-zat itu disebut juga sebagai polutan. Kemudian upaya penanggulangannya ya ini secara sederhana saja. Jadi beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Kemudian tidak melakukan pembakaran sampah, membatasi pemakaian listrik, kemudian memelihara lebih banyak tanaman dan ya reboisasi atau penanaman kembali lahan-lahan yang gundul. Ya, saya rasa itu. Nah, terima kasih. Oke, jadi terima kasih atas atensinya hari ini. Semoga kalian bisa memahami ya. Jadi Ibu ingatkan kembali ya. Untuk tugasnya, ingat ya tugasnya nak. Ya nomor 7. Toh tadi jadi dikerjakan secara per kelompok. Jadi silahkan kalian amati di sekitarnya. Silahkan amati di sekitarnya kira-kira apa ya pencemaran udara di situ. Kemudian cari solusinya seperti apa. Jadi buat laporannya. Jelas? Oke. Ya, saya rasa cukup sekian. Ada lagi mau ditanyakan? Ada masalah, nak? Ada masalah? Tidak ada ya? Tidak adanya masalahnya? Oke, jadi Ibu harap, jadi kalau misalnya kerja kelompok, kerjasama yang baik, jangan cuma 1-2 orang saja, yang lainnya cuma diam. Jadi saya harap, Ibu harap untuk kedepannya lagi perbaiki kerja kelompoknya, nak ya. Ya, kemudian untuk materi minggu depan, anak-anakku silahkan pelajari tentang pencemaran air. Jadi kerjakan tugasnya yang tadi ya, yang tentang membuat laporan dari pencemaran udara. Kemudian untuk materi berikutnya lagi itu adalah tentang pencemaran air. Jadi silahkan anak-anakku cari referensi apa yang dimaksud dengan pencemaran air, kemudian bagaimana dampaknya, apa penyebabnya, upaya penanggulangannya. Silahkan cari-cari informasi ya. Seperti itu. Jadi itu yang akan kita pelajari minggu depan. Bisa ya? Oke, terima kasih. Ini ketua kelas bisa pimpin teman ke anak. Di situ saja perbaiki kembali anunya. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.